Tak pernah terlintas di benaknya bahwa sebuah insiden kecil di jalan sempit, sekadar gerobak bakso yang terserempet mobilnya, akan membuka rahasia yang tersembunyi bertahun-tahun. Apa yang ia hina di depan kerumunan orang ternyata adalah adiknya sendiri. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe kami doakan dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Sore itu kota masih sibuk seperti biasanya, deretan kendaraan bergerak perlahan di jalan utama, suara klakson saling bersahutan dan lampu-lampu toko mulai menyala satu persatu. Orang-orang pulang dari pekerjaan mereka dengan wajah lelah, berharap segera tiba di rumah. Di tengah kesibukan kota itu, sebuah mobil sedan putih melaju dengan tenang membelah keramaian jalan. Di balik kemudinya duduk seorang wanita muda bernama Alina. Usianya baru sekitar 28 tahun. Namun karirnya sudah membuat banyak orang iri. Ia bekerja di sebuah perusahaan properti besar di pusat kota. Posisi yang ia miliki sekarang tidak ia dapatkan dengan mudah. Bertahun-tahun ia bekerja keras, lembur hampir setiap malam, menelan banyak tekanan, dan menghadapi berbagai persaingan. Semua itu membentuk dirinya menjadi seseorang yang kuat, mandiri, dan percaya pada kemampuannya sendiri. Namun tanpa ia sadari, semua pencapaian itu juga membentuk sesuatu yang lain dalam dirinya. Sebuah rasa bangga yang perlahan berubah menjadi kesombongan. Bagi Alina, hidup adalah tentang usaha dan hasil. Ia percaya bahwa setiap orang bertanggung jawab atas nasibnya sendiri. Jika seseorang hidup dalam kesulitan, maka menurutnya orang itu tidak cukup bekerja keras. Pemikiran itu membuatnya sering memandang rendah orang-orang yang menurutnya tidak berhasil dalam hidup. Ketika mobilnya berhenti di lampu merah, matanya sekilas memandang ke trotoar. Seorang pria tua sedang menyapu halaman toko kecil dengan sapu lidi yang hampir habis. Di seberangnya, seorang ibu penjual gorengan menata dagangannya di atas meja kayu yang mulai lapuk. Alina menghela napas kecil. Baginya, pemandangan seperti itu adalah sesuatu yang biasa. Ia tidak benar-benar memikirkannya lebih jauh. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Mobilnya kembali melaju. Langit sore mulai berubah warna. Matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, menyisakan cahaya jingga yang memantul di kaca jendela bangunan. Hari itu sebenarnya cukup melelahkan bagi Alina. Rapat panjang dengan klien membuat pikirannya penuh. Ada proyek besar yang sedang ia tangani, dan semua orang di kantor menaruh harapan besar padanya. Namun meskipun lelah, ada satu hal yang membuatnya tetap merasa puas. Ia tahu bahwa hidupnya sedang berada di jalur yang benar. Ia memiliki pekerjaan bagus, penghasilan yang stabil, dan mobil yang ia beli sendiri dari hasil kerjanya. Mobil itu bukan sekedar kendaraan baginya. Itu adalah simbol dari keberhasilannya. Setelah beberapa menit berkendara, Alina memutuskan mengambil jalan alternatif untuk menghindari kemacetan di jalan utama. Jalan kecil itu berada di sebuah kawasan permukiman lama yang cukup padat. Bangunan-bangunan di sana tidak setinggi gedung-gedung di pusat kota. Sebagian besar adalah rumah-rumah lama yang sudah berdiri puluhan tahun. Aktivitas di jalan itu cukup ramai. Anak-anak kecil berlari di pinggir jalan sambil tertawa. Beberapa orang duduk di depan warung kopi sederhana, dan para pedagang keliling mulai keluar menjajakan dagangan mereka. Aroma makanan hangat memenuhi udara. Ada penjual sate yang sedang membakar daging di atas arang. Seorang pedagang mie ayam yang memanggil pembeli dengan suara lantang. Dan di sudut jalan, terlihat seorang penjual bakso mendorong gerobaknya perlahan. Gerobak itu tampak sederhana, dan roda besinya berbunyi pelan setiap kali bergerak di atas aspal yang tidak rata. Pria yang mendorongnya terlihat masih cukup muda. Tubuhnya kurus namun tegak. Ia berjalan dengan langkah sabar. Sesekali menyapa orang-orang yang ia lewati. Namun semua itu tidak terlalu menarik perhatian Alina. Baginya, jalan seperti ini hanyalah jalur singkat untuk segera sampai ke rumah. Ia memperlambat mobilnya ketika melewati tikungan sempit di antara deretan rumah.
Beberapa pedagang membuat jalan terasa lebih sesak dari biasanya. Seorang pengendara motor berhenti di depan warung. Sementara seorang anak kecil menyeberang dengan tergesa, Alina mengerutkan kening. Ia tidak terlalu suka berada di jalan seperti ini. Menurutnya terlalu sempit, terlalu berantakan, dan terlalu penuh dengan orang-orang yang bergerak tanpa aturan. Tangannya mencengkeram kemudi dengan sedikit kesal. Mobilnya bergerak perlahan, mencoba melewati keramaian itu. Beberapa meter di depannya, penjual bakso yang tadi terlihat sedang mendorong gerobaknya di sisi jalan. Gerobak itu bergerak pelan, seolah memberi ruang bagi kendaraan yang lewat. Namun karena jalan yang sempit, ruang di antara mobil dan gerobak itu terasa sangat terbatas. Alina menekan pedal rem dengan hati-hati. Matanya fokus memperkirakan jarak. Ia ingin segera melewati bagian jalan itu. Di luar mobil, suara kehidupan sore terus berjalan. Anak-anak masih bermain. Beberapa ibu memanggil anak mereka untuk pulang. Seorang pria menawar harga gorengan dengan suara keras. Sementara itu, penjual bakso terus berjalan perlahan. Tidak menyadari bahwa sebentar lagi sebuah kejadian kecil akan mempertemukannya dengan seseorang yang tidak pernah ia duga. Seseorang dari masa lalu yang bahkan tidak mengenalinya lagi. Alina menarik napas panjang, lalu kembali menggerakkan mobilnya sedikit ke depan. Baginya sore itu tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ia hanya ingin pulang, beristirahat, dan melupakan kelelahan hari itu. Namun, takdir seringkali datang dari peristiwa yang paling sederhana. Dari jalan sempit yang ramai, dari langkah pelan seorang penjual bakso, dan dari pertemuan yang pada awalnya tampak tidak berarti. Tak ada yang menyangka bahwa pertemuan singkat di jalan kecil itu akan menjadi awal dari sebuah kebenaran besar yang selama ini tersembunyi. Kebenaran yang tidak hanya akan mengguncang hidup Alina, tetapi juga membuka kembali rahasia lama yang telah lama terkubur dalam keluarganya. Sore itu, jalan kecil di kawasan permukiman lama mulai dipenuhi aktivitas. Matahari yang perlahan turun di balik atap rumah-rumah membuat bayangan memanjang di sepanjang jalan. Udara terasa hangat bercampur dengan aroma makanan yang dijajakan para pedagang keliling. Anak-anak berlarian sambil tertawa di pinggir jalan. Beberapa ibu berdiri di depan warung kecil, berbincang sambil menunggu pesanan gorengan yang baru diangkat dari minyak panas. Seorang pria paruh baya duduk di kursi plastik sambil menikmati kopi hitamnya. Di tengah suasana sore yang sederhana itu, sebuah mobil sedan putih bergerak perlahan menyusuri jalan sempit tersebut. Alina duduk di balik kemudi sedikit tegang. Tangannya memegang setir dengan hati-hati, mencoba menyesuaikan arah mobil agar tidak terlalu dekat dengan sisi jalan. Ia tidak terlalu menyukai jalan seperti ini. Terlalu sempit, terlalu ramai, dan terlalu penuh dengan orang-orang yang berjalan tanpa memperhatikan kendaraan. Namun jalan itu adalah satu-satunya cara agar ia bisa memotong kemacetan di jalan utama. Mobilnya bergerak perlahan hampir seperti merayap di antara keramaian. Di sisi kanan jalan, seorang penjual mie ayam sedang melayani pembeli. Di sisi kiri, seorang pedagang sayur mendorong gerobaknya sambil menawarkan dagangan dengan suara lantang. Tidak jauh di depannya, seorang penjual bakso terlihat berjalan pelan sambil mendorong gerobak. Gerobak itu tampak sederhana, dengan kaca yang sedikit buram dan kat yang mulai pudar di beberapa bagian. Di atasnya tergantung mangkuk-mangkuk kecil yang bergoyang setiap kali roda gerobak bergerak melewati permukaan jalan yang tidak rata. Pria yang mendorongnya berjalan dengan sabar. Langkahnya tidak tergesa-gesa. Ia sesekali menoleh ke kiri dan kanan, memperhatikan orang-orang di sekitar sambil terus mendorong gerobaknya melewati jalan sempit itu. Alina memperhatikan dari kejauhan. Ia memperlambat mobilnya sedikit lagi. Ruang di antara mobil dan gerobak itu terasa sangat terbatas. Ia menghela napas kecil,
mencoba menunggu waktu yang tepat untuk melewati penjual bakso tersebut. Namun di saat yang hampir bersamaan, seorang anak kecil tiba-tiba berlari menyeberang jalan dari arah kanan. Penjual bakso itu refleks sedikit menggeser gerobaknya untuk memberi jalan pada anak tersebut. Gerakan kecil itu membuat roda gerobaknya bergeser lebih dekat ke arah mobil Alina. Dan dalam hitungan detik terdengar suara gesekan tipis, grek. Suara itu tidak keras, namun cukup jelas untuk membuat Alina langsung terdiam. Ia menekan rem dengan cepat, mobilnya berhenti tepat di tengah jalan. Beberapa orang di sekitar langsung menoleh. Alina memandangi bagian samping mobilnya melalui kaca jendela dengan wajah tidak percaya. Ada goresan kecil di permukaan kat putih mobilnya, mungkin hanya garis tipis. Namun bagi Alina, itu terasa seperti kerusakan besar. Rasa kesal langsung naik ke kepalanya. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu mobil dengan cepat dan turun. Langkahnya terdengar tegas ketika ia berjalan menuju gerobak bakso yang kini sudah berhenti beberapa langkah di depannya. Suara Alina terdengar tajam. Penjual bakso itu segera menoleh. Ia tampak sedikit terkejut melihat Alina berjalan mendekatinya dengan wajah marah. "Apa kamu tidak lihat mobil saya?" kata Alina dengan nada tinggi. Pria itu langsung menyadari apa yang terjadi. Matanya menoleh ke arah bodi mobil, lalu kembali ke wajah Alina. "Maaf, Mbak, saya tidak sengaja," katanya pelan. Namun, permintaan maaf itu tidak langsung meredakan emosi Alina. Ia menunjuk bagian mobilnya dengan kesal. "Tidak sengaja," ulangnya dengan nada sinis. "Kamu tahu tidak ini mobil siapa?" Beberapa orang mulai memperhatikan. Ibu penjual gorengan berhenti mengangkat makanan dari wajan. Dua anak kecil yang tadi bermain kini berdiri di pinggir jalan sambil menonton dengan penasaran. Penjual bakso ini tetap berdiri di tempatnya. Tangannya masih memegang gagang gerobak. "Saya benar-benar tidak sengaja, Mbak," katanya lagi. Namun Alina sudah terlalu kesal untuk mendengarkan. "Kamu jalan di tengah jalan seperti itu, tidak lihat ada mobil lewat," katanya keras. Pria itu tampak sedikit canggung. Ia kembali menunduk. "Saya tadi menghindari anak kecil yang menyeberang, Mbak," jawabnya pelan. Namun penjelasan itu tidak membuat Alina berhenti. "Jadi sekarang kamu menyalahkan anak kecil?" kata Alina dengan nada semakin tajam. Pria itu segera menggeleng. "Bukan begitu maksud saya." Namun kalimatnya terpotong. Alina sudah kembali berbicara dengan nada penuh emosi. "Kamu tahu tidak berapa harga mobil ini?" katanya sambil menunjuk bodi mobilnya lagi. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri dengan wajah tertunduk. Di sekitar mereka kerumunan kecil mulai terbentuk. Beberapa orang berbisik pelan mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Namun Alina tidak memperhatikan mereka. Fokusnya hanya pada goresan kecil di mobilnya. "Orang seperti kamu memang selalu ceroboh," katanya dengan nada merendahkan. "Jalan saja tidak bisa benar." Pria penjual bakso itu tetap diam. Ia tampak berusaha menahan diri. Sesekali matanya melirik arah mobil, seolah ingin memastikan seberapa besar kerusakan yang terjadi. Namun ia tidak membantah, tidak juga membela diri. Ia hanya kembali berkata dengan suara pelan, "Saya minta maaf, Mbak." Bagi Alina, kalimat itu terdengar terlalu sederhana, terlalu mudah. Baginya, pria itu hanyalah seorang penjual bakso keliling yang ceroboh dan tidak berhati-hati. Seseorang yang menurutnya tidak benar-benar memahami nilai dari barang yang telah ia rusak. Seseorang yang hidupnya jauh berbeda dari dirinya. Dan tanpa ia sadari, insiden kecil di jalan sempit itu baru saja menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah cara Alina memandang hidupnya sendiri. Namun saat itu Alina belum mengetahui apapun. Yang ia rasakan hanyalah kemarahan. Dan di tengah keramaian jalan kecil itu, kemarahan itu perlahan mulai berubah menjadi penghinaan yang lebih tajam. Suasana di jalan sempit itu perlahan-perlahan berubah. Yang tadinya hanya hiruk pikuk aktivitas sore, kini menjadi pusat perhatian kecil bagi orang-orang di sekitar. Beberapa pedagang berhenti sejenak dari pekerjaan mereka.
Para pembeli menoleh penasaran melihat apa yang sedang terjadi di dekat mobil sedan putih itu. Di tengah jalan, Alina berdiri dengan wajah memerah karena emosi. Tangannya masih menunjuk arah goresan tipis di bodi mobilnya. Seolah itu adalah bukti kesalahan besar yang baru saja dilakukan seseorang. Sementara di depannya, penjual bakso itu berdiri dengan tenang. Tangannya tetap memegang gagang gerobak. Kepalanya sedikit menunduk. "Saya sudah bilang saya minta maaf, Mbak," katanya pelan. Namun kata-kata itu seperti tidak pernah benar-benar sampai ke telinga Alina. Bagi Alina, permintaan maaf itu terasa terlalu mudah, terlalu ringan dibandingkan dengan rasa kesal yang sedang memenuhi pikirannya. "Maaf, kamu pikir dengan bilang maaf semuanya selesai?" kata Alina dengan nada tinggi. Beberapa orang mulai saling berpandangan. Seorang ibu yang sedang membeli gorengan menggeleng pelan seolah merasa tidak nyaman melihat situasi itu. Namun Alina tidak memperhatikan siapapun. Perhatiannya hanya tertuju pada pria di depannya. "Kamu jalan di tengah jalan seperti itu, lalu bilang tidak sengaja." Penjual bakso itu tetap diam. Ia hanya menundukkan kepala sedikit lebih dalam. "Saya benar-benar tidak sengaja, Mbak," katanya lagi. Namun Alina justru tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar lebih seperti ejekan. "Memang begitu biasanya," katanya dingin. "Kalau sudah salah, tinggal bilang tidak sengaja." Kerumunan di sekitar mereka mulai bertambah. Beberapa anak kecil berdiri di pinggir jalan sambil berbisik satu sama lain. Seorang bapak tua di warung kopi memperhatikan dengan wajah serius. Penjual bakso itu tidak bergerak. Ia tetap berdiri di tempat yang sama.